Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Senin 12 Oktober 2020, bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar dari Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini ditunjukkan bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menuntut tanda kepada Yesus. Padahal sebelumnya sudah begitu banyak tanda yang Tuhan berikan kepada mereka. Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang bisu bisa berbicara. Orang tuli bisa mendengar. Orang buta bisa melihat. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati di depan mata mereka. Namun mereka tidak pernah mau mengakui itu sebagai sebuah karya ilahi. Mereka tidak pernah berusaha membuka hati, sehingga mujizat sebesar apapun tidak membuat mereka bertobat. Mereka selalu menuntut, bahkan menghakimi. Karena kedegilan hati mereka itu, Yesus lantas membandingkan mereka dengan penduduk kota Niniwe. Jika kita baca dalam kitab Nabi Yunus, kita tahu bagaimana Allah ingin menghancurkan kota Niniwe karena seluruh penduduk kota itu ada dalam kehidupan dosa yang besar. Namun sebelum rencana itu dilaksanakannya, Allah mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada penduduk kota Niniwe. Dan ketika orang Niniwe mendengar seruan dari Yunus itu, mereka semua bertobat. Raja, seluruh penduduk, bahkan hewan ternak mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka memakai kain kabung. Mereka berseru dengan keras memohon belas kasihan Allah. Kiranya Allah meluputkan mereka dari bencana besar itu. Dan melihat tindakan mereka, melihat pertobatan mereka, Allah membatalkan rencananya.
Allah tidak jadi memusnahkan kota Niniwe. Seluruh penduduk kota Niniwe mendapat keselamatan karena sebuah pertobatan. Sedangkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidaklah demikian. Sebanyak apapun mujizat yang dilakukan oleh Yesus di hadapan mereka, namun mereka tetap berkeras hati. Mereka benar-benar diperbudak oleh kesombongan rohani. Mereka menganggap diri paling benar, paling suci, sehingga mereka tidak pernah merasa perlu akan sebuah pertobatan. Saudara-saudariku, pernahkah Anda mendengar tentang 7 akar dosa? Bong kibul geli mama, sombong, dengki, cabul, gelojo, iri hati, malas, dan marah. Itu adalah akar dosa yang selalu membawa kita jatuh ke dalam kecenderungan perbuatan dosa. Akar dosa yang pertama adalah sombong. Sombong membuat orang selalu menempatkan diri sebagai orang yang paling benar, merasa diri menjadi orang pilihan, dan merasa lebih suci dari yang lain. Ia menjadikan dirinya sebagai pusat hidupnya. Karena itu, ia tidak akan pernah mau dikoreksi, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau pandangannya, semua itu dianggapnya sebagai suatu kesalahan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebagai orang beriman, kita dan seluruh anggota keluarga kita diajak, dipanggil untuk mampu mengikis sikap sombong itu di dalam diri kita masing-masing. Karena ingat saudara-saudariku, kesombongan hanya akan membawa dirimu ke dalam sebuah kebinasaan. Karena itu, janganlah bersikap sombong. Sebaliknya, mohonlah rahmat kepada Tuhan agar Ia selalu memberikan rahmat kerendahan hati ke dalam diri kita masing-masing. Sikap rendah hati akan memampukan kita untuk mau menerima sesama apa adanya, mau menerima orang sebagai saudara dan sahabat. Dan sikap itu akan melahirkan hubungan yang harmonis antara kita dengan sesama, terutama antara setiap anggota keluarga. Karena itu, saudara-saudariku, mari saat ini dan seterusnya belajarlah menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah sesama melalui sikap, perbuatan, dan perkataan kita, melalui kerendahan hati yang ada dalam diri kita. Dengan demikian, kita akan merasa sukacita. Saudara-saudara di sekitar juga merasa sukacita, dan kita semua bisa hidup berdamai, sejahtera sebagai keluarga besar Allah. Semoga kita semua mampu melaksanakannya di dalam rahmat dan kasih Tuhan.